Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Malika dari kelas 10 TMC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu-Buddha. Hasil seni bangun yang pertama, kata candi berasal dari candika, merujuk nama Dewi Kematian. Candi merupakan bangunan untuk memuliakan orang yang telah wafat, khususnya raja atau tokoh Nusantara. Yang dimakamkan di candi adalah barang, batu-batu berharga disertai sesajen yang disebut peripih. Hasil yang kedua, stupa. Stupa merupakan bangunan yang terdapat pada candi-candi Buddha, biasanya tersusun mengelilingi candi. Contohnya di Candi Borobudur disusun melingkar. Stupa berarti tumpukan atau gundukan. Hasil yang ketiga yaitu langgam. Langgam merupakan ciri khas atau keunikan dari suatu bangunan candi. Langgam ada dua, yaitu langgam Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasil yang keempat terdapat keraton. Keraton dari keratun, tempat kediaman ratu atau raja. Istilah keraton sama dengan kedatuan, yaitu tempat pemimpin desa masa akhir praaksara. Hasil dari seni rupa atau ukir terdapat patung atau arca. Sudah berkembang sejak zaman megalitikum, yaitu seperti menhir atau sarkofagus. Bentuk-bentuk arca, trimatra, patung utuh yang menggambarkan sosok dewa, manusia, dan binatang. Setengah trimatra, yaitu relief candi. Hasil yang kedua, yaitu relief. Relief merupakan gambar timbul yang menempel pada dinding. Relief merupakan representasi ajaran-ajaran agama, kehidupan sehari-hari, dan kisah para dewa. Yang ketiga terdapat Makara. Makara adalah makhluk dalam mitologi Hindu-Buddha. Perwujudan seekor binatang laut besar seperti buaya, hiu, dan lumba-lumba. Biasanya dipajang pada pintu gerbang candi dan keraton. Tujuannya untuk menolak sifat buruk. Hasil dari seni pertunjukan seni wayang. Pada mulanya, seni pertunjukan untuk mengisahkan tentang sejarah nenek moyang yang sudah meninggal. Setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu, maka seni pertunjukan wayang terus dikembangkan dengan mengambil cerita dari sastra India, seperti Ramayana dan Mahabharata. Hasilnya berupa pertunjukan wayang kulit. Yang kedua terdapat seni tari. Tari-tarian dapat ditemukan di relief Candi Borobudur dan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berkembang selama pembangunan Borobudur. Penari profesional umumnya ditampil di pasar atau berpindah dari satu desa ke desa lain. Seni tari dilakukan pada saat pesta panen dan pengangkatan kepala suku, upacara keagamaan, perkawinan, dan pengangkatan raja. Seni musik. Pertunjukan musik gamelan adalah pertunjukan musik paling tua. Hasil dari seni sastra dan aksara. Yang pertama terdapat aksara. Aksara Jawa dan Bali dipengaruhi oleh bentuk tulisan India. Aksara Dewanagari yang dipakai oleh masyarakat Bali kuno merupakan pengembangan aksara Kawi yang paling banyak mendapat pengaruh dari aksara Pallawa dari India Selatan. Yang kedua terdapat kitab. Salah satu contoh akulturasi dalam karya sastra terdapat Kitab Smaradhana, karya Empu Darmaja berisi pujian kepada raja sebagai titisan dari Dewa Karma. Yang ketiga terdapat bahasa. Bahasa Sanskerta sering digunakan dalam penulisan prasasti, yupa, kitab suci, kitab undang-undang hukum, dan karya sastra. Bahasa Sanskerta turut diperkaya kosakata bahasa lokal. Contohnya bahasa Sanskerta pada bahasa Melayu kuno, pada prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya, dan masih banyak lagi. Sistem kepercayaan. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia sudah mengalami akulturasi dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat India, yang disebut sebagai agama Hindu Tirta. Misal upacara-upacara agama Hindu Bali, seperti upacara Nyepi, tidak dilaksanakan oleh umat Hindu di India. Sistem pemerintahan. Masyarakat memilih seorang pemimpin atau ketua suku dalam kelompok mereka dengan gelar datu atau datuk atau ratu atau raka. Pemilihan dengan sistem primus inter pares, orang utama yang berpengaruh, tidak dilakukan atas keturunan atau pertalian darah. Syaratnya memiliki kesaktian, kewibawaan, dan jiwa keperwiraan. Hasil dari arsitektur terdapat bangunan candi. Bangunan candi merupakan perpaduan arsitektur Hindu-Buddha dan arsitektur lokal. Hasil dari sistem sosial kemasyarakatan terdapat sistem kasta. Kasta dalam Hindu itu berarti tangga atau tingkatan. Tingkatan itu dibagi menjadi 4, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra.
Yang pertama, pengaruh Hindu-Buddha terlihat pada perkembangannya. Ajaran Budi Pekerti berlandaskan ajaran agama Hindu-Buddha. Pendidikan tersebut menekankan kasih sayang, kedamaian, dan sikap saling menghargai sesama manusia, mulai dikenal dan diamalkan oleh sebagian masyarakat Indonesia saat ini. Kedua, dengan digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia, bahasa tersebut terutama digunakan di kalangan pendeta dan bangsawan kerajaan. Telah mulai digunakan bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, dan bahasa Bali kuno yang merupakan turunan dari bahasa Sanskerta. Hasil sistem kalender yang pertama. Candra Sangkala adalah angka huruf berupa susunan kata-kata atau gambar-gambar. Setiap kata dalam kalimat tersebut dapat diartikan dengan angka, kemudian dibaca dari belakang maka akan terbaca tahun Saka. Yang kedua, pada saat kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia, berkembanglah sistem yang disebut tahun Saka. Kalender Saka adalah sebuah kalender yang berasal dari India. Kalender ini merupakan sebuah penanggalan Syamsiah Qamariyah, Chandra Surya atau kalender lunisolar.